Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di channel YouTube aku. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal ya. Kemarin aku sempat datang ke festival kuliner yang ada di salah satu mall di Kota Palembang, yaitu Palembang Square. Di sini temanya itu Taste of Thailand. Jadi semua makanan-makanan viral Thailand ada di sini. Yuk ikutin aku gimana keseruannya dan kira-kira ada makanan apa aja di sini. Kemarin aku sengaja datangnya lebih awal, jam 10 sebelum mallnya dibuka. Aku udah nunggu supaya aku bisa melihat-lihat semua makanan yang ada di sini, maksudnya biar nggak terlalu rame gitu. Karena aku datangnya lebih awal, jadi masih banyak tenan-tenan makanan yang kayak masih persiapan gitu. Tapi ini yang pertama aku lihat itu ada gohyong menteng yang viral banget di Jakarta, dan kita bisa langsung lihat proses pembuatannya. Ini gohyongnya dibuat langsung terus langsung digoreng. Ini gohyongnya panjang banget ya, dan itu di dua wajan itu ada saus gohyongnya dan goyong yang lagi digoreng. Tuh lihat gohyongnya tuh montok-montok, gemoy-gemoy banget. Karena aku penasaran dan juga aku belum pernah cobain gohyong menteng yang lagi viral di Jakarta ini, jadi aku mau beli satu porsi. Ini satu porsi harganya 55.000, isinya ada 6 potong. Tetapi karena ini hari terakhir festival, jadi kata yang punya gohyongnya itu dikasih lebih satu, jadi isinya 7 pieces, harganya 55.000. Waktu gohyongnya lagi digoreng itu kelihatan kayak ukuran itu gede-gede gitu ya teman-teman, kayak ngembang gitu, karena kan itu di dalam gohyong itu kayak ada baksonya gitu yang dipotong-potong, jadi pada saat digoreng dia kelihatan ngembang. Terus aku lanjut ke salah satu makanan yang buat aku tertarik, ini adalah oyster bakar. Jujur aku belum pernah makan oyster, jadi aku penasaran banget gimana rasanya, apalagi ini oysternya dibakar. Biasanya kan oyster kalau di resto-resto gitu kayak mentah gitu ya teman-teman, dikasih perasan lemon. Di sini ada dua pilihan, oyster bakar garlic butter dan juga oyster bakar mozzarella, atau kita bisa beli mix gitu, kita campur. Ini aku beli yang mix, beli isi 6, harganya itu 115.000, 3 saus garlic butter dan yang 3 lagi dikasih topping mozzarella. Nah, ini oyster yang belum dibakar ya teman-teman, banyak banget di sini stoknya, jadi jangan takut kehabisan. Aku pengen banget cobain oyster yang mentah karena sering lihat food vlogger gitu nge-review, kayaknya enak banget oyster yang mentah. Tapi karena di sini oysternya itu dikirim dari Jakarta, jadi mereka nggak sarankan untuk makan oyster mentah karena kayak bukan sashimi grade gitu ya teman-teman. Jadi oysternya tetap harus dimasak dulu, tapi bukan berarti oysternya nggak segar ya. Nah, ini ada beberapa foto-foto artis dan food vlogger yang nge-review dan udah makan oyster bakar mereka, karena ini terkenal banget di Thailand. Dan ini untuk harga oyster bakarnya udah lengkap banget paketnya, teman-teman tinggal pilih sesuai selera dan budget. Oke, aku lanjut jalan lagi. Di sini aku ketemu Somai & Co yang masih pagi tapi antriannya udah sepanjang ini. Ini pasti pencinta somai itu nggak mau ketinggalan nyicipin Somai & Co. Tuh lihat ukurannya, gede-gede banget. Di sebelahnya udah ada paket harga-harganya juga. Terus ini juga ada kue tiaw sapi alit. Oke, kita lanjut lagi jalan. Di sini ada Biholai. Ini menjual mangga susu Thailand, karena emang terkenal banget ya mangga susu Thailand itu dagingnya tebal dan rasanya juga seger banget. Ini juga antriannya lumayan rame, masih pagi. Selain mangga susu Thailand, mereka juga punya ayam bakar, bumbu mala, dan bumbu-bumbu Thailand gitu. Ini aku juga dikasih icip-icip. Nah, ini aku mau coba lihat naik ke atas karena aku mau lihat suasananya gimana. Ini aku baru mungkin setengah jam atau 1 jam di dalam, itu udah rame segini ya teman-teman, udah penuh semua tempat duduknya. Antrian di tenan-tenan juga udah panjang banget. Siapa kemarin teman-teman yang sempat datang ke festival kuliner ini? Kira-kira kalian jajan apa aja? Komen di bawah ya, dan habis budget berapa? Kalau datang ke festival kuliner harus disiapin banyak uang karena nggak kerasa banget kalau jajan di sini.
Sekarang kita lanjut lagi keliling, lihat kuliner apa aja yang masih ada di sini. Tadi aku lihat dari atas ada yang muter-muter, ternyata ini adalah bebek packing. Itu bebeknya utuh satu sampai mulut-mulutnya masih ada ya teman-teman. Aku agak ngeri sedikit ya, tapi kata orang ini enak tuh. Lihat aja dagingnya tuh sampai kayak merah-merah gitu. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, mohon bantu subscribe ya, supaya channel aku bisa berkembang lebih baik lagi. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Oke, lanjut lagi. Ini aku jalan dan ketemu dessert yang lagi viral juga. Ini Milop cheese. Milop ini juga antriannya rame, walaupun masih pagi. Kalau makanan dan minuman viral itu pasti rame yang ngantri. Terus ini aku ada lihat sosis ayam Thailand. Nah ini kayak sosis Uncle Boss gitu ya mungkin teman-teman, tapi nggak ada kejunya. Ini bentuknya itu kecil-kecil gitu sosisnya, dan ini yang ayam jadi sudah pasti halal. Terus ini ada Anong dessert Thailand. Ini kayak crepes gitu. Terus di bagian atas atau di bagian dalamnya dikasih whipped cream dan juga coklat gitu ya teman-teman sebagai toppingnya. Ini juga antriannya rame ya teman-teman, jajanan Thailand. Terus lanjut lagi, ini ada Thai Dessert Jakarta. Ini juga udah banyak di review sama food vlogger dan artis-artis. Di sini menyediakan berbagai macam jenis puding yang super gemoy, dan ada juga silky puding yang bentuknya kayak kartun gitu. Jadi kalau kita goyang kayak jigel-jigel gitu. Ini viral banget di Jakarta dan antriannya juga lumayan rame. Terus di sini juga ada asinan dan rujak juhi. Ini kayak asinan khas Betawi gitu. Terus ada santara cake, dan di sini juga ada bakmi kepiting. Ini kalau dilihat dari displaynya kayaknya toppingnya itu melimpah banget ya teman-teman. Dan di sini juga ada makanan dan dessert otentik Thailand, bukan festival kuliner Thailand ya kalau nggak ada somtam dan juga tom yum. Terus di sini juga ada dessert mango sticky rice yang pasti menggunakan mangga susu Thailand. Kemarin aku juga lihat ada seblak Mamang Rafael, jadi aku coba cari dan ini aku ketemu seblak Mamang Rafael. Tapi sayangnya di sini nggak ada Rafaelnya, sayang banget ya nggak bisa ketemu. Padahal ini hari terakhir dan kemarin-kemarin ada Rafaelnya. Dan ini antriannya paling panjang teman-teman tuh sampai keluar sana. Selain makanan otentik Thailand, di sini juga tersedia makanan khas Indonesia. Jadi buat teman-teman yang nggak cocok sama makanan Thailand, di sini juga tersedia makanan khas Indonesia. Terus di sini juga ada mie balap Medan. Tuh ini dimasaknya langsung ya di depan kita, jadi pasti fresh. Siapa nih yang udah pernah makan mie balap? Kira-kira kenapa ya disebut mie balap? Apa bikinnya sambil balapan? Dan juga kedai mie balap Wahidin menyediakan asinan kiamboy, kelihatannya seger banget ya. Terus di sini lanjut lagi, aku ada lihat es campur khas Garut. Nah ini banyak banget isiannya ya teman-teman. Ada jelly, ada mutiara pacar Cina, terus ada buah-buahan juga. Ini buah-buahannya seger-seger banget. Terus ini ada kopi, yang mau ngopi juga di sini lengkap banget. Yang mau makan nasi di sini juga ada golden chicken rice. Ini ayam goreng Thailand yang warnanya merah. Terus di sini juga ada nasi daun jeruk. Nanti isian nasinya itu dikasih sosis, telur dan juga timun. Tuh lengkap banget dan dijamin kenyang. Untuk harga makanan di festival kuliner Thailand ini rata-rata per porsi di 50 ribuan ke atas ya teman-teman. Dan untuk porsinya menurut aku standar ya, nggak terlalu banyak untuk harga segitu. Di sini aku udah ketemu beberapa penjual somtam karena emang ini kan kuliner makanan Thailand, jadi pasti lebih banyak makanan Thailand. Tapi untuk udang dan cuminya ini pakai yang sudah direbus semua ya teman-teman. Kerangnya juga udah direbus, jadi bukan yang mentah. Tuh ini banyak banget isiannya, teman-teman tinggal pilih. Ini juga ada harga dan juga pilihan toppingnya. Somtam ini juga paling banyak dibeli karena kan ini makanan sehat ya teman-teman, salad gitu, salad ala Thailand. Terus di sini juga ada makanan yang lagi viral, gurita bakar. Ini ukuran guritanya gede-gede banget teman-teman, tuh ini berjejer. Ada juga takoyaki, crispy squid, dan kita bisa lihat langsung proses pembuatannya, Squidward yang dibakar maupun yang digoreng. Lanjut lagi, di sini masih banyak banget kulinernya. Di sini ada sate ayam montong chicken. Ini ada yang bumbu kari, ada yang sate khas Thailand, terus ada juga yang madu. Tuh ayamnya gede-gede banget ya teman-teman. Ini satu tusuknya di harga 50 ribuan.
Terus di sini juga ada nasi goreng Thailand dan juga omelet oyster. Nah, ini omelet oysternya, ini aromanya wangi banget teman-teman, dan antriannya juga lumayan panjang. Terus aku lanjut lagi, di sini aku ketemu Thai Caca. Ini adalah kedai Thai tea yang khas Thailand. Ini adalah pelopor minuman Thai tea. Di Indonesia banyak banget kedai Thai tea, mungkin hampir di seluruh kota, dan ini cocok banget di lidah orang Indonesia. Dan ini aku ketemu dessert yang bentuknya agak unik ya teman-teman. Ini adalah dessert pemersatu bangsa. Ini adalah pisang yang digoreng terus dikasih ice cream, terus di bagian atasnya dikasih coklat gitu. Di sini juga ada es khas Pontianak ya teman-teman. Ini udah mulai banyak nih di Kota Palembang, juga udah rame yang jual. Aku sih belum pernah coba ya teman-teman. Di sini juga udah ada daftar harganya. Rata-rata di 30, 40 sampai 50 ribu esnya. Di sini juga ada Thai beef noodle. Ini mereka masak dengan wajan yang gede banget teman-teman. Ini Thai beef noodle ini isinya itu kue tiaw dikasih toge dan sayuran, nanti disiram pakai kuah kaldu sapi, terus dikasih bakso juga. Makanan Pontianak juga lumayan banyak di sini. Aku udah ketemu beberapa kedai tadi makanan Pontianak, ada choy pan, mochi kalochi, dan juga kue lobak. Ketemu lagi sama jajanan viral Jakarta. Ini pelopor kue krok nomor 1 di Indonesia. Ini adalah kue yang di bagian dalamnya diisi coklat dan juga kelapa. Ini bentuknya itu unik banget karena kue ini berbentuk sendal. Nah, ini yang udah jadi tuh, yang udah mateng, udah siap makan. Tapi kayak burik gini ya teman-teman, mungkin karena ada coklat ataupun kayak ada gosongnya dikit gitu. Biasanya yang suka jajan kayak gini ya anak-anak, karena bentuknya itu yang unik dan lucu. Terus di sini juga ada minuman-minuman khas Thailand lagi. Ini banyak banget minuman yang isinya atau toppingnya tuh banyak banget ya teman-teman. Ada jelly-jelly juga, ada yang seger-seger juga tuh, ada markisa, ada kelapa, ada anggur, dan masih banyak yang lain juga. Kalau datang ke sini sama keluarga ataupun sama orang tua, biasanya pengen makan yang pasti-pasti ngenyangin ya teman-teman. Nah, salah satu pilihannya adalah nasi singkawang. Ini pilihan lauknya banyak banget dan nasinya itu porsinya ngenyangin karena satu piring full gitu. Di sini pilihan lauknya lumayan banyak dan pastinya cocok sama lidah orang Indonesia. Ada telur, ada sate, ada ayam goreng, dan juga ayam bakar. Untuk ayam goreng dan ayam bakarnya ada yang potongan kecil dan ada juga yang utuh 1 ekor. Porsinya juga banyak, jadi bisa sharing juga sama keluarga. Kayaknya aku udah keliling dan lihat semua makanan yang ada di sini, dan ini adalah makanan yang terakhir, bakso goreng Mekar Arjuna. Ini khas Jakarta juga karena viral juga, rame di Jakarta, dan ini ada banyak pilihan bumbu taburnya, jadi kita bisa pilih sesuai selera. Nah, tadi aku kan ada pesen gohyong dan juga oyster bakar, jadi aku tinggal tunggu pesanan aku selesai, nanti aku mau ambil dan aku mau cari tempat duduk karena di sini suasananya masih rame banget ya teman-teman, jadi kita agak sulit mau cari tempat duduk. Nah, ini tadi pesanan aku, gohyangnya harganya 55.000 satu porsi isi 7, dan oyster bakar isi 6 mix mozzarella harganya 115.000. Nah, ini tadi pesanan oyster bakar aku udah jadi. Ada 3 mozzarella dan ada 3 yang saus garlic butter. Ini ada air-air dari kerangnya itu, aromanya kayak agak amis gitu ya menurut aku, karena ya emang kerang, makanan laut pasti amis. Dan ini gohyongnya tadi tuh ukurannya tuh gede-gede, jadi dijamin kenyang deh ini. Terus di sini juga dapat saus gohyongnya, ini lumayan banyak sausnya. Aku nanti mau makan oyster dulu baru makan gohyongnya. Selamat makan teman-teman. Ini kali pertama aku makan oyster dan menurut aku rasanya enak banget ya Allah. Ini bener-bener enak, kerangnya yang dikasih saus garlic butternya ini juga ini enak banget, asin, gurih, wangi, pokoknya enak banget perpaduan butter dan juga bawangnya itu. Air yang ada di kerangnya ini juga aku habisin karena rasanya sedep. Terus untuk rasa gohyongnya menurut aku enak, tapi biasa aja sih, nggak terlalu yang enak banget karena kayak isinya itu kebanyakan kayak bakso gitu, jadi kayak rasanya itu bakso goreng. Oke teman-teman, sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel aku, like video ini, dan jangan lupa nonton video-video aku yang lain ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.